Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak pengurus, orang tua kami, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai rahimakumullah, imam masjid dan seluruh jamaah sidang jamaah maghrib yang berbahagia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah ke dalam kehidupan kita, menjadikan kita bahagian hamba Allah yang menjadi kelompok iskariman au mutsyahidan, hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu dan bapak, kita tuntaskan dahulu hadis pertama dalam bab keutamaan zakat dan sedekah yang sudah kita mulai pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisamaniyati asyar, nilainya adalah 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ishrin, nilainya 20. Wasilatul rahim, menyambungkan tali silatul rahim, bi arba'atin wa ishrin, nilainya adalah 24. Inilah 4 macam amalan istimewa ibu dan bapak rahimakumullah. Yang satu dibuat bukan 1 nilainya, tapi satu dibuat 10 nilainya. Nama amalannya adalah sedekah. Satu dibuat 18 nilainya, nama amalannya adalah meminjamkan uang tidak berbunga. Satu dibuat 20 nilainya, nama amalannya adalah silatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Satu dibuat 24 nilainya, nama amalannya adalah silatul rahim, menyambung tali silatul rahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, hadirin wal hadirat sidang jamaah masjid As-sabirin rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, kemarin sedekah sudah kita bahas betapa dahsyatnya sedekah. Yang kedua, meminjamkan uang tidak berbunga juga sudah kita bahas. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, silatul ikhwan dan silatul rahim. Ada namanya ibu dan bapak silatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan. Kata Nabi nilainya 20. Ada lagi namanya silatul rahim, menyambung tali silatul rahim. Kata Nabi malah nilainya lebih tinggi lagi. Bi arba'atin wa ishrin, 24. Ibu dan bapak rahimakumullah. Silatul ikhwan macam kita ini. Jamaah dengan jamaah, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan jamaah, pengurus dengan Pak RW, Pak RT, sesama tetangga, ibu dan bapak rahimakumullah, menjalin persaudaraan di antara mereka. Namanya ibu dan bapak adalah silatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Salah satu amalan yang paling istimewa, tidak pakai biaya mengerjakannya ibu dan bapak rahimakumullah, namanya silatul ikhwan ini, menyambung tali persaudaraan. Kalau kita tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua betapa indahnya menyambung tali persaudaraan ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Pada hadis yang lain, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Pada hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi, hingga ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah, mazala Jibrilu alaihi salam, tidak pernah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, kata Nabi. Apa yang tak pernah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Yuswini, mengingatkan kepadaku, kata Nabi. Tentang siapa? Biljar, tentang bertetangga. Hatta zonantu annahu yuwarrisuhu, hingga aku menduga, kata Nabi, seolah-olah akan ditetapkan pembahagian harta warisan untuk tetangga. Macam itulah kita diajarkan oleh Nabi akan pentingnya menjaga hubungan bertetangga, saudara sesama mukmin. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Antara mukmin yang satu, kata Nabi, dengan mukmin yang lain, kal bunyan, dia seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi kita ini ibu dan bapak, dari manapun asal usul, dari manapun tempat kampung kita dilahirkan, siapapun ayah dan ibunda kita, apapun tutur dan bahasa yang kita gunakan, kita ini pada hakikatnya ibu dan bapak adalah satu nenek satu kakek. Kita ini sama-sama Bani Adam. Makanya menyakiti sesama mukmin itu sama dengan menyakiti diri sendiri, ibu dan bapak yang berbahagia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, mencaci, maki sesama mukmin fasik, ibu dan bapak rahimakumullah, membunuh di antara mereka, kata Nabi, adalah kafir. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Nabi juga mengajarkan kepada kita semua, ibu dan bapak rahimakumullah, Masya Allah. Nabi juga mengajarkan kepada kita semua, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Senyummu, muka cerahmu, muka ceriahmu, kata Nabi, kepada saudaramu itu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, setiap bertemu dengan para sahabat, kalaulah ada sahabat itu yang punya masalah dari rumahnya, bertemu dengan Nabi, hilang masalahnya, ibu dan bapak rahimakumullah. Mengapa demikian? Menengok wajah Nabi itu hilang masalah orang. Jangan kita terbalik. Orang itu awalnya dari rumahnya tak ada masalah. Menengok wajah kita muncul masalah dia. Jangan sampai itu orang beriman macam itu. Orang beriman itu hilang masalah orang menengok wajah dia. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, salah satu kebaikan seorang muslim kepada muslim yang paling dibenci oleh syaitan, ibu dan bapak yang berbahagia, adalah menengok seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling bersalaman. Mengapa demikian? Asal ada orang bersalaman, maka marah iblis. Mengapa dia marah? Karena nampak oleh iblis itu di antara dua tangan yang saling berkerelaan dalam bersalaman, gugur dosa di antara keduanya, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka Nabi kalau bersalaman dengan sesama orang beriman, Nabi menjabat tangannya, dan Nabi tidak akan melepaskan jabatan tangan itu
sebelum orang itu yang melepaskan jabat tangannya dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau dalam bertetangga, Nabi juga yang mengajarkan kepada kita. Ibu dan bapak yang berbahagia, di antaranya apa? Al-jaru ahaqqu bisyuf'ati. Tetanggamu, kata Nabi, orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Tidak macam hari ini dibuat orang lupa haji. Mohon maaf saya ini ibu dan bapak rahimakumullah, tak sedikit orang hari ini zakat mal bawa ke kampung, zakat fitrah bawa ke kampung. Jangankan zakat mal, zakat fitrah, ibu dan bapak rahimakumullah, berkurban pun hantar ke kampung. Tapi kalau sakit, yang jenguk mesti tetangga. Kalau dia mati, yang menyelenggarakan tetangga. Kalau dia mati, yang menghantarkan tetangga. Kalau dia pesta nan repot, tetangga. Tapi kalau membagi ke kampung, ada orang macam itu ibu dan bapak rahimakumullah. Bisa dia ibu dan bapak rahimakumullah, bahagian kurban dia dihantarkannya ke kampung, bahagian kurban orang dia yang menerimanya. Itu terjadi di tengah masyarakat hari ini ibu dan bapak rahimakumullah. Mungkin di As-Sabirin ini yang tak ada, tempat lain jangan dibaca lagi. Ada orang macam itu, bisa nyaman dia menerima. Jangankan dia yang menambah untuk masyarakat, malah yang milik masyarakat ini pula yang dia kurangi. Kalau dia tak mampu, jelas kena ketidakmampuannya. Tapi kalau ada orang mampu, bahagian kurban dia dihantarkannya ke kampung, bahagian kurban orang banyak itu yang diambilnya. Nah, ini ada yang bermasalah dengan urat malunya ibu dan bapak rahimakumullah. Ini ada yang salah ibu dan bapak rahimakumullah. Kita ni kalau takkan menambah, jangan mengurang. Tapi ini terjadi ibu dan bapak. Kaya kita pak, ada hak mata orang. Berduit kita bu, bak kata orang-orang di Lapau, masih ada hak dengar orang. Hak dengar yang mana Pak Ustaz? Hak melihat yang mana Pak Ustaz? La tu'zihirih, kata Nabi. Jangan kalian tiupkan bau makanan an qidrika dari periuk kalian, illa an tughrifa biha, kata Nabi, kecuali kalian cidukkan isinya buat mereka. Tercium saja oleh orang aroma makanan dari periuk kita, bertanya dia, ada haknya itu ibu dan bapak rahimakumullah. Apalagi nampak oleh dia gedung rumah kita, nampak oleh dia mobil mewah kita, nampak oleh dia kesuksesan pangkat jabatan kita, tapi tidak sampai kepada dia. Itu ibu dan bapak rahimakumullah, kalau istilah orang Minang, setidak-tidaknya kalau barayih ladang nan diate, itu paling tidak lambok ladang di bawah. Ini jangankan lambok ladang di bawah ibu dan bapak rahimakumullah, seraso ndak baladang orang di bawah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi tak boleh kami membantu kampung Ustaz, bantulah. Tapi jangan membantu kampung menghilangkan hak tetangga. Karena kalau terjadi apa-apa dengan ibu dan bapak, dengan kita semua, yang pertama kali datang itu tetap tetangga ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi keluarkanlah hak kampung, tapi jangan hilangkan hak tetangga. Ini semuanya ibu dan bapak rahimakumullah. Zakat mal ke kampung, zakat fitrah ke kampung, kurban ke kampung, mengakikahkan anak pun ke kampung juga. Ada orang macam itu ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi bahagian orang di sini apa saja? Bahagian menerima amplop waktu pesta di sini.
Ini terjadi ibu dan bapak rahimakumullah. Kita ni boleh cerdik, boleh cara dia, tapi jangan cara dia buruk. Ndak awak kan bisa menolong orang, paling tidak jangan yang ada awak kurangi. Kecuali kalau kita orang tak berpunya. Orang tak berpunya ni kan tak bisa kita tuntut ibu dan bapak rahimakumullah. Memang itulah hak mereka. Kalau tak berpunya ni kita menolong bersama-sama. Tapi kalau ada orang kaya macam itu perangainya, itu namanya ibu dan bapak kasar ceritanya, itulah tipikal orang tak bermasyarakat. Kita ni butuh orang lain ibu dan bapak. Butuh sekali orang lain. Jangankan hal yang berat ibu dan bapak, berceramah ini saja butuh orang lain. Kalau sempatlah ibu bapak bercakap satu orang, bingung saya ceramah. Kenapa demikian? Seolah-olah tak menarik ceramah itu. Jadi ibu dan bapak, jamaah bercakap jangan dikira ustaz nyaman. Jadi ustaz itu butuh dengan jamaah mendengarkan. Jangankan untuk berceramah ibu dan bapak rahimakumullah, untuk galak saja wak butuh orang lain. Jangan cuba-cuba galak-galak surang. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, kita ini makhluk sosial. Makanya kita hidup ini bermasyarakat, butuh orang lain. Apatah lagi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita pandai menjaga pergaulan, pandai bermasyarakat, kadang-kadang Pak, lebih hebat lo tetangga daripada saudara kandung le Pak. Kalau awak pandai berkawan, lebih hebat pula kawan kadang-kadang daripada saudara kandung. Bisa Pak. Maka ibu dan bapak pandai-pandai berkawan, ya kan? 1000 kawan itu masih kurang, tapi 1 orang lawan masih kebanyakan. Artinya apa makna kata-kata itu ibu dan bapak rahimakumullah? Senantiasalah kita ini mencari kawan, memperbanyak sahabat, memperbanyak tetangga, qarib qarabat. Wafat saja kita ibu dan bapak rahimakumullah, apabila jenazah kita itu disolatkan oleh 40 orang, yang 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, dia tidak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, maka jenazah itu dipastikan akan mendapatkan syafaat ibu dan bapak yang berbahagia. Begitu juga kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Mal mayyitu fi qabrih, kata Nabi, tak ada seorang pun mayit di dalam kuburnya illa syibhul ghariq, kecuali mayit itu bagaikan orang dalam keadaan tenggelam. Al mutaghawwis, mereka panik kata Nabi, harap dengan bala bantuan. Maka saat itu yantaziru da'watan, mereka menunggu doa. Doa siapa? Min abin au ummin, keluarga, ayah ibu, au waladin, anak, keluarga. Siapa lagi selain itu? Au sadiqin thiqah, teman-teman yang thiqah, terpercaya keimanannya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minat dunia wa ma fiha. Kalaulah dibacakan doa itu oleh orang tadi ibu dan bapak rahimakumullah, kata Nabi, lebih hebat bagi si mayit dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Begitulah pentingnya kita ini menjaga persaudaraan. Selain silatul ikhwan ibu dan bapak, namanya adalah silaturrahim. Apa bedanya silatul ikhwan dan silatul rahim? Kalau silatul ikhwan macam kita ini namanya menjaga persaudaraan. Kalau silatul rahim dari kata silatun dan rahim. Silatun artinya ikatan mati, rahim artinya perut. Jadi silatul rahim hubungan karena seperut.
hubungan adik-beradik, mak kandung, ayah kandung, adik kandung, abang kandung, kakak kandung, mamak kandung, etek kandung, mak tua kandung, keponakan kandung. Itu nama yang paling tepatnya silaturrahim. Nah, jadi silatul ikhwan, hubungan yang bukan saudara kandung. Silaturrahim yang kandung-kandung, yang seperut. Di Indonesia mau seperut tak seperut, berperut ataupun tak berperut, kecil perut ataupun besar perut, tetap namanya di Indonesia adalah silaturrahim. Jadi yang lebih tepat, kalau yang tak seperut silatul ikhwan, kalau yang seperut silaturrahim. Mana yang lebih hebat pahalanya Pak Ustaz? Kalau hadis ini lebih tinggi pahala silaturrahim. Mengapa demikian? Ibu dan bapak, menjaga sesuatu yang tak bisa putus itu lebih tinggi nilainya dibandingkan menjaga sesuatu yang mungkin bisa putus. Mantan bos ada, mantan karyawan ada. Jangankan mantan bos dengan mantan karyawan, mantan RT, mantan RW, mantan bini ada, mantan suami ada, mantan adik kandung ada. Jangan ada pula jamaah Masjid As-Sabirin nanti berkata, itu dulu adik kandung saya Pak Ustaz, tapi karena banyak betul ulahnya saya berhentikan jadi adik kandung Pak Ustaz. Itu jangan sampai terjadi itu. Sekali adik kandung, tetap adik kandung. Baiknya bonus Pak, buruknya itulah kesempatan kita abangnya memperbaiki. Dan setiap dalam rumah itu ibu dan bapak, biasanya ada saja itu ibu dan bapak rahimakumullah. Itu mesti kita perbaiki. Apalagi ibu dan bapak, ayah bundaku sekalian, bapak-bapak yang memang Allah takdirkan menjadi abang paling tua. Abang paling tua ini berat tanggung jawabnya Bang Haji. Atau ibu dan bapak memang bukan abang paling tua, bukan kakak paling tua, tetapi di antara keluarga ibu dan bapak, bapak atau ibu lah yang paling didengarkan. Baik didengarkan karena tinggi sekolahnya, baik didengarkan karena berilmu dibandingkan yang lain, baik didengarkan karena kayanya. Karena ada adik-beradik itu abang paling tuanya tidak segan dia, tapi karena ada yang nomor 3 itu berduit, itulah tempat segan dia. Jadi kita nih ibu dan bapak memang diberikan kesempatan untuk menjadi pemersatu sebenarnya. Ada orang yang didengarkan karena nik mamaknya. Ada orang yang didengarkan karena cerdik pandainya, karena kayanya, karena ilmunya. Gunakanlah itu ibu dan bapak rahimakumullah untuk menjadi fasilitatorlah kita hendaknya menjadi asbab bersatunya keluarga besar. Kita yang mempersatukan. Jangan sampai ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf saya ini ayah bundaku sekalian, orang tuaku, jangan sampai amak kita mati, ayah kita mati, awak adik-beradik bercerai-berai. Ini bukan 1-2 kasus, Pak. Saya sampai hari ini Bapak Ibu masih rutin saya mengunjungi adik saya. Adik saya pun masih rutin mengunjungi saya. Mengapa itu mesti dibuat Pak Ustaz? Supaya ibu dan bapak rahimakumullah kuat melakukan itu. Salah satu penyebab hati kita kuat melakukan itu ibu dan bapak rahimakumullah, meyakini ayah emak kita menyaksikan. Kalau tidak begitu Bang Ali tidak bisa. Kalau hanya kekuatan dalam hati saja Pak,
Kadang bisa tersurut kita kalau kita mengumpulkan tak dapat respon. Tapi kalau kita meyakini ibu dan bapak, ayah emak kita menyaksikan. Nah, coba ibu dan bapak renungkan. Betapa bangganya ayah dan emak kita bila mereka telah tiada, anak-anaknya ini tetap bersatu padu setelah kematian mereka. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang mempersatukan itu Ustaz? Yang kita sebut tadi. Yang paling tua, yang paling kaya, yang paling berilmu, yang paling disegani, kumpulkanlah. Kalau tidak kita kumpulkan ibu dan bapak, maaf. Hati kita ni Pak, sama dengan ladang. Ladang tu kalau tidak ada airnya, kering dia. Kering dia Pak. Begitu juga hati bapak ke adik bapak, hati adik bapak kepada bapak. Kalau hati bapak kepada adik bapak bisa kering, apalagi hati adik bapak kepada bapak? Karena secara normalnya, bapak sebagai yang lebih tua, mestinya merasakan sayang bapak kepada adik bapak lebih besar dibandingkan sayang adik bapak kepada bapak. Karena kita yang lebih tua. Apalagi keponakan Pak. Keponakan ini Pak, kalau tidak pandai menjaganya ibu dan bapak, lepas. Lepas ibu dan bapak. Bahkan suatu saat, bapak paling-paling hanya akan dapat kabar ibu dan bapak rahimakumullah. Kapan? Ketika keponakan nak menikah. Lah nak menikahnya barunya mage tahu nama acaranya apa nama tu? Iya, kalau bahasa kerennya kan lamaran, bahasa kampungnya apa namanya tu? Babawu-bawu ibu dan bapak rahimakumullah. Lah babawu-bawu barunya memiliki mama. Tapi kalau bapak memperhatikan diri bapak adalah mama. Ibu-ibu tahu kalau diri ibu adalah ibu, bunda, etek, bukan tante. Kalau tante bisa berlepas Pak. Kalau om bisa berlepas, kalau mama tak bisa berlepas, kalau ayah tak bisa berlepas, etek tak bisa berlepas, mak tua tak bisa berlepas. Mak ngah tak bisa berlepas, tapi tante bisa berlepas. Om bisa berlepas karena om bukan keluarga kandung langsung. Tante bukan keluarga kandung langsung. Makanya orang dulu kalau ada keponakan dia manggil dia om, ngamuk dia. Sekarang aja baru kita mendengar ada mamak mengaku om. Betul Pak Haji, mama sekarang banyak mengaku om. Karena tidak tahu dia siapa itu om, siapa itu mama, tidak duduk perkara Pak. Betul ayah anda, banyak terjadi sekarang ayah anda. Inyo mama mengaku om. Inyo etek kandung mengaku tante. Ini masalah nih ibu dan bapak. Karena dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena selama ini memang tak pernah dikumpulkan juga. Maka kita yang agak ditua-tuakan selayang itu, kumpulkan. Jangan sampai tak dikumpulkan, pecah ibu dan bapak. Berserak-serak dia ibu dan bapak. Berserak-serak dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya sampai hari ini Pak, keponakan tuh saya cium.
Macam mana awak ke anak kandung awak, macam itu awak kepada keponakan awak. Kini bu, mohon maaf, jangankan kepada keponakan, anak kandung pun gali orang menciumnya gini. Kenapa demikian? Hati berjarak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mesti kita tanya. Makanya orang dulu, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau dia ketemu jodoh, akan menikah dia dengan calon jodohnya ini, siapa yang dijumpainya pertama kali selain emak kandung, ayah kandung dia? Mama. Tidak kata mama tuh, batal menikah. Kini kalau tidak kata mama, apakah batal menikah? Apa yang salah di situ? Tentu kan ada yang salah di situ. Makanya saya sering ceramah Pak di beberapa tempat saya sampaikan. Istilah anak di pangku, keponakan dibimbing, itu mesti dikaji elok-elok. Mano yang awak bimbing? Mana yang awak bimbing? Kalau piti 10.000 sebulan pun tak tahu lu kan awak kepada keponakan doh. Lalu yang awak bimbing tu apa? Sama dengan ibu-ibu. Etek tu bu, mengapa dia disebut dengan etek? Mak tua tu kenapa disebut dengan mak tua? Ada nasi di rumah awak, tak ada pakai nasinya, tak ada lauknya, tak ada sambalnya. Itu menyeberang ke rumah etek, tak ada minta izin, angket tudung etek no. Apa kata etek paling-paling? Agak yo apa angalun makan. Hanya itu saja. Itu nenek etek. Kalau di rumah tante nak berani awak. Saya tak pernah sekalipun membuka tudung rumah tante saya. Saya hanya satu etek saya. Kebetulan rumah etek saya itu pas di depan rumah kami. Kami susah hidup. Etek itu susah juga almarhumah itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya setiap saya mendoakan almarhumah mak saya, selalu teringat oleh saya almarhumah etek saya. Kenapa? Ndak nasi di rumah awak, nasi etek awak ambil. Etek saya cuma bilang, ingat adik-adik orangnya, adik-adik orang banyak yang belum makan. Cuma itu yang etek. Itu yang etek. Itu yang mak tuo, itu yang mak ngah, mak udo, acik. Kalau tante pak disuruh makan dek mama awak baru berani awak ngambil. Makan layuang. Lah disuruh dek mama awak baru berani awak. Atau tante awak tu yang menghidangkan, makanlah, baru berani awak. Itu bedanya tante jo etek. Makanya gini heran-heran saja, mudah-mudah saja kini etek mengaku tante. Kenapa dek mama namanya? Mama tu mati ama awak, inyo menjadi ama awak. Inyo laki-laki tapi mati ama awak. Inyo yang berkewajiban menyekolahkan awak, mati ayah awak. Inyo yang langsung membackup ama awak dalam menyekolahkan awak. Disitulah duduknya anak di pangku, keponakan dibimbing. Kini tu yang tak duduk do ayahandaku, ibundaku. Kini hanya pemanih kata saja, anak di pangku keponakan dibimbing. Tak apa di pangku, tak apa dibimbingnya. Tak jalan proses iko pak. Tapi kalau jalan ibu dan bapak, takkan ada keponakan yang tanpa minta izin kepada bapak. Kami saja pak, saya masih ingat betul dulu
almarhum ayah mengajarkan ke adik-adik saya. Seluruh adik-adik itu Pak, seluruh berlima adik di bawah saya, jodohnya seizin saya. Saya lama juga termenung dulu, kenapa kok diinikan ke saya gitu loh. Asal ada orang nak menyuruh kalau bahasa kampung awaknya, atau adik ini mungkin ada yang nampak oleh dia, lalu dia nak membawa ke kampung, nengokkan ke ayah, ke emak. Apa kata emak sama ayah? Jangan lupa waang tengokkan ke orang tua waang. Jangan lupa kau tanya ke orang tua kau. Bulianya orang tua kau, bulia dia. Saya lama memikirkan itu, kenapa harus saya yang menjadi pematoknya? Rupanya, siapa yang mengira ayah dan emak wafat dalam waktu yang sangat dekatnya? 2021 wafat emak. 2022 tahun ini wafat ayah. Dua-duanya wafat. Memang saya harus menjadi emak dan ayah sekaligus. Coba kalau dulu emak dan ayah tak mengajarkan macam itu. Jadi adik-adikku apa kata dinyo? Kini kau alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Tanya ontu. Makanya kalau saya katakan saya balik, itu bukan hanya nasi disiapkan Pak, sari kayu itu disiapkan. Kadang lebih hebat pula mereka melayani itu. Kadang saya salut tengok adik-adik itu. Kenapa demikian? Inyo ndak bisa melayani amak karena amak ndak ada ledoh. Inyo ndak bisa melayani ayah karena ayah ndak ada ledoh. Kini yang ada ontuanya. Maka ontua kau ibu dan bapak rahimakumullah, dialah yang mempersatukan. Bapak ibu, walaupun bukan ontu, mungkin dengan duitnya sama pengaruhnya dengan ontu, dengan ilmunya sama pengaruh dengan ontu. Gunakan itu mempersatukan adik beradik. Ini banyak Pak, persatuan RT ada, persatuan adik beradik tidak ada. Persatuan kematian bu ada. Ke persatuan dun sanak kandung tak ada loh. Makanya Pak, takare suaronan bungsu kepada nan tangah misalnya, tidak ada yang bisa menegur. Tapi kalau ada yang mampu menegakkan itu ibu dan bapak rahimakumullah, maka nilai pahalanya itu ibu dan bapak rahimakumullah. Kata Nabi SAW, bi'arba'atin wa isyrin, 24. Ini kan direkam nih bu dan bapak. Saya mohon maaf nih. Bisa saja kan rekaman ceramah saya ini kan sampai kepada adik kandung saya. Tak gampang saya menyampaikan. Makanya ketika wafat emak kami Pak, 7 hari setelah emak wafat, kami bagikan harta emak. Saya tidak menerima Pak. Mengapa saya tak menerima? Apa saya tak butuh? Siapa yang tak butuh jopiti? Lalu kenapa Ustaz tak menerima? Karena dengan tak menerima itulah paling tidak orang tak bisa bercakap. Bukan awak tak butuh. Itu juga gengsi nama tu Ustaz. Terkadang marwah itu ibu dan bapak rahimakumullah, payah kita membedakan mana yang marwah, mana yang gengsi. Tapi intinya ibu dan bapak, adik beradik itu harus dibuat dia tetap memiliki batasan yang patut dia cakapkan kepada abang paling tuanya. Menjaga itulah namanya silaturahim. Wafat pula ayah, banyak enggak betul ibu dan bapak, tapi adalah rumah ada 2 ditinggalkan ayah. Kemudian ada pula lah tanah beberapa ditinggalkan emak dan ayah. Yang saya minta sama keluarga apa? Satu cuman Pak, itu saya beli. Bukan saya ngambil, saya beli motor ayah. Kenapa motor ayah itu saya ambil ibu dan bapak rahimakumullah? Supaya ada bahagian yang dipakai ayah ini tak lepas daripada badan saya. Maka saya minta motor ayah itu saya beli kepada adik-adik. Saya sampaikan, jangan nanti saya nyampaikan kaji ini kepada jamaah, terdengar oleh kalian. Kalian sinis memandangnya kalau tak terbukti.
Untuk apa itu Pak Ustaz? Mengapa tidak diambil? Supaya maruah tukang persatu tu, jangan pernah yang mempersatu tu berfikir ibu dan bapa rahimakumullah untuk inyo dapat untuk adik nak aduk. Abang-abang awak zaman-zaman dulu, betul Pak Haji, abang-abang awak zaman-zaman dulu, sebagian mungkin bapak ibu ada yang mengalami, adik nomor 2-nya kades, adik nomor 3 kepala sekolah, adik nomor 4 kepala sekolah, adik kelimanya PNS. Apa kau ndak bekerja tetap doh? Ditanya ada orang, mengapa apa ndak bekerja tetap? Adik apa hebat-hebat seluruhnya? Apa jawabannya? Ayah emak kami wafat, maka sayalah yang menggantikan mencari uangnya. Maka dulu anak paling tua tu sangat disegani Pak. Awak macam itu tidak sempat, karena memang sampai adik paling bungsu masih ada amak juaya. Tapi paling tidak, kalau awak nak menyekolahkan adik-adik awak, jangan awak lo mencari duit di hati adik-adik awak tu. Tak ada maruah lo Pak. Ikuinyo membagikan bo macam membalah buluh. Nanciek dipijak, nanciek ditatiangkan. Itu terjadi ibu dan bapak hari ini. Makanya banyak orang menganggap nyo punya mama tapi beraso ndak ada mama. Ini yang mesti kita jaga nih ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau pitih ibu dan bapak, siapa yang ndak butuh? Namo saja pitih. Memang piti kau ndak dibawa mati, tapi ndak ada piti kan serasa mati kadang-kadang. Karena sesadonya pakai piti. Tapi jangan gara-gara piti kau ibu dan bapak rahimakumullah kita menempuh segala cara. Memang kalau kan rezeki awak tu nak kan ke mana ibu dan bapak? Kalau melapangkan, kalau magihkan bukan berarti awak sampai, tidak. Kadang dengan melapangkan, dengan magihkan, di situ kita mendapatkan kelapangan dan kemudahan ibu dan bapak rahimakumullah. Saya kira itu ibu dan bapak rahimakumullah yang dapat disampaikan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah nilainya lebih tinggi dari memberi utang apapun. Saya pribadi bukan menolak sini, hanya ingin Baik. 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 Baik Pak. Sebetulnya ini sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu sebetulnya. Ini hadis Pak, bukan pendapat. Jadi kata Nabi, sedekah itu nilainya 10, meminjamkan uang tidak berbunga itu nilainya 18. Yang 20 itu silatul ikhwan, persaudaraan, menjaga persaudaraan. Kenapa meminjamkan lebih besar pahalanya daripada sedekah? Dua-duanya istimewa Pak. Karena meminjamkan itu 3 risikonya. Pertama jumlahnya Pak, jumlahnya lebih besar. Yang kedua Pak, resikonya belum tentu uang kembali. Coba. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, efek daripada meminjamkan ini, yang dekat bisa berjarak, yang dekat bisa jauh Pak.
Contoh, apa bedanya sodakoh dengan meminjamkan? Sodakoh itu kan Pak, berapa sanggup. Kalau meminjamkan Pak, berapa dia butuh. Contoh, anaknya tak bayar SPP. Bapak tanya misalnya, berapa nak bayar SPP? 6 bulan Pak. Sebulan berapa? 1.200.000. Aik kita Bapak. Kan 1.200.000 kali 6 kan lumayan tuh. 7 juta ya? 7 juta. Besar dia Pak. Itu meminjamkan. Jadi berat meminjam itu kan itu karena itu. Tapi tambah lagi, orang meminjamkan ini belum tentu duit dia balik. Karena banyak orang punya filosofi dalam meminjam ini, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Ini masalah nih Pak. Berat. Meminjamkan ini berat. Akhirnya Pak, orang cenderung bersedekah Pak. Diambilnya dari dompetnya uang 3 helai. 150.000. Awak ko patando dun sana, batando awak ko bahasa kampuang, ako lah tando Pak Haji Magih, ako 150.000. Apakah sekolah anak dia besok? Enggak juga. Jadi bedanya sodakoh dengan meminjamkan, sodakoh itu tidak menyelesaikan masalah. Meminjamkan menyelesaikan masalah, walaupun dia harus membayarnya dengan secara perlahan-lahan. Jadi itu yang membuat pahalanya lebih besar. Tapi bukan berarti gara-gara itu kita tidak bersemangat bersedekah. Sedekah tetap, ya Pak ya. Itu. Demikian Ibu dan Bapak rahimakumullah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.